Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semuanya dengan saya dalam briefing Breakfast in Sepiring. Masya Allah. Sudah sarapan semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, bugar, dan selalu bahagia. Itu yang penting sahabat semuanya ya. Nah, sehingga kemudian kita bisa terus hadir bareng-bareng dalam briefing yang selalu asik sahabat semuanya. Nah, sahabat semuanya, buat yang baru gabung apalagi gitu kan, jangan lupa ya like, juga subscribe ya. Kemudian nanti nyalakan loncengnya biar kemudian setiap ada briefing baru kawan-kawan selalu akan dapat informasi. Sehingga kemudian nanti bisa gabung dalam diskusi seru-seruan bersama kita dalam Breakfast in Sepiring. Ini sarapan saya pagi ini adalah omelet. Ya, telur orak-arik lah kalau bahasa kampungnya gitu kan. Maunya apa? Biar kemudian selalu semangat gitu. Biar kemudian kita juga bisa berbagi manfaat buat banyak orang. Nah, sahabat sekalian, ini kita lagi tunggu nih. Kita akan gabung, nanti ada sahabat kita, tamu kita pada pagi hari ini. Beliau seorang pengusaha di bidang properti. Ya, pengusaha properti sahabat semuanya. Yang kemudian juga punya bisnis kuliner, snack ya, semacam snack begitu, yang kemudian juga lagi moncer-moncernya. Nah itu mudah-mudahan, nah ini dia sahabat kita udah gabung, nanti kita akan diskusi nih. Ya kalau sekarang sahabat lihat ada misalnya pengusaha-pengusaha muda, ya milenial, ada juga dari artis yang sudah sukses. Nah kita pengen kemudian juga berbagi semangat kira-kira begitu. Nah ini dia sudah gabung Mas Wicak ya. Mas Wicak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan Mas? Alhamdulillah sudah Mas. Sarapan apa Mas Wahyu? Sarapan paginya kita sekarang omelet. Bahasa kampungnya orak-arik. Pokoknya ada proteinnya kalau sarapan pagi itu dan minim karbohidrat. Kalau saya biasa begitu, tujuannya biar nggak ngantuk. Gitu sih. Oke. Apa tuh sarapan ini? Pakai ayam goreng. Pasti pakai bawang kita juga ya. Masya Allah. Mas Wicak, selamat gabung ya. Jadi ini di briefing kali ini ya sahabat semuanya kita kedatangan Mas Wicak. Mas Wicak ini seorang pengusaha properti, saya udah jelasin tadi ya, yang lagi hit dan kemudian apalagi kalau para YouTuber nih pasti kenal sama Mas Wicak gitu kan, karena ulasan tentang propertinya ciamik terus gitu ya. Nah Mas Wicak ini kan tadi saya coba kaitkan ini belakangan ini kan banyak pengusaha-pengusaha masih muda-muda moncer gitu kan, ada yang kalangan artis, ada yang juga bukan selebriti tapi kemudian usahanya bisa wah keren sekali gitu kan, anak-anak muda nih milenial dari bukan siapa-siapa kemudian sekarang menjadi seseorang ya pengusaha yang kita bilang sukses. Nah makanya kemudian kita pengen nih Mas Wicak juga kita lihat muda dan masih energik dan kemudian bisnisnya juga lagi moncernya. Nah, kita pengen ngajak nih anak-anak milenial yang lain untuk manfaatkan momentum pandemi yang ketemu sama digital ini untuk kemudian sama-sama masuk menjadi seorang pengusaha. Nah, kita ada bagi-bagi ilmunya nanti dari Mas Wicak. Kira-kira gitu Mas. Mungkin bisa dikasih Mas. Buat anak-anak milenial pas era pandemi begini, ketemunya juga sama serba digital, yang enak itu mulainya kayak gimana Mas? Ya, yang enak mulainya sesuai kebutuhan masyarakat. Oke. Gitu ya. Kebutuhannya apa sih masyarakat? Kalau era pandemi ini ya kebutuhannya mungkin bidang kesehatan. Ya jejamuan lah atau vitamin, jadi peningkat daya tahan, peningkat imun kita. Udah itu yang paling banyak bisnis sekarang yang cepat berkembang itu, entah itu masker ya atau essential oil, pokoknya sesuai kebutuhan kesehatan sih, lebih ke arahnya ke sana. Itu kalau saat ini lagi bagus-bagusnya gitu. Nah, dari 2 tahun yang lalu sebenarnya. Gitu ya. Pas pandemi ini memang lagi pandemi hit banget ya untuk kesehatan. Tapi biasanya kan gini Mas, banyakan kita nih ya anak-anak muda ini kan
Ya mereka juga mikirkan, oke iya sih ada kesempatan tadi dilihat peluang bisnis kesehatan. Tapi di set yang sama kadang kan mikir nih, masuknya kayak gimana, mulainya itu kayak gimana sih? Pengalaman Mas Wicak mungkin bisa di-share Mas. Bahasanya kan ibarat orang mau nyemplung kolam gitu kan, apa yang langsung nyemplung aja, biur gitu. Apakah belajar dulu gimana berenang, kira-kira gitu sih Mas. Pengalamannya aja Mas Wicak gimana dulu pas mulai? Kalau saya, prinsip saya kalau mau memulai usaha, itu hanya butuh keberanian. Itu aja. Kalau membesarkannya, nah itu baru butuh ilmu. Jadi berani dulu nyemplung, gitu kan, nyemplung. Keilmuan nanti seiring untuk membesarkan usahanya. Karena kalau biasanya orang sudah tahu ilmunya dulu, kebanyakan nggak berani nyemplung, karena udah tahu resikonya dulu. Kebanyakan orang tuh mikir resikonya dulu. Nanti kalau dagangan nggak laku gimana? Kalau gini gimana? Akhirnya nggak berani. Padahal kan kata Allah kan, aku sesuai prasangka hambaku. Gitu. Mending nggak punya prasangka aja udah. Iya. Udah nyemplung aja. Nggak tahu nanti di sana ada apa. Gitu. Gitu. Oh, pengalaman Mas Wicak dulu begitu Mas ya? Nyemplung dulu, kemudian baru sambil belajar begitu ya? Benar. Saya kan dulu resign itu belum punya usaha, belum punya mau ngapain itu. Yaudah resign aja. Nah, dan nanti setelah resign baru tak pikirkan saya mau ngapain. Akhirnya saya jualan makanan ya, bawang goreng gitu kan. Karena semua rumah pasti butuh bawang goreng, dan di sekitar saya itu banyak petani bawang merah gitu. Udah bikin aja langsung jadi 1 kilo bawang goreng saya jual. Setelah saya jual baru ada masukan, ini bawang gorengnya masih kayak kolam renang karena masih banyak minyaknya. Terus biar ngeringinya gimana? Dikasih tahu, ini loh pakai mesin ini pengering minyak loh, ada ternyata. Saya beli. Gitu. Terus dikasih tahu, ini bawang goreng masih kayak sampah, gitu kan. Semuanya masuk, kulit-kulitnya masuk kayak nggak dikupas. Ini kalau mau masuk pasar premium nggak bisa kayak gini Mas. Ini pasar menengah ke bawah. Oh berarti harus saya sortir, harus saya bersihkan dulu dari awal, harus berapa kali pensortiran. Kalau mau masuk pasar premium kemasannya harus bagus. Udah 6 bulan kemudian saya ganti kemasan, yang akhirnya udah jadi sampai sekarang. Gitu. Awalnya saya nggak pakai merek, udah saya taruh di toples, saya jual gitu aja. Nggak ngerti dulu profitnya berapa, yang penting profit gitu. Ternyata di dalam usaha kan banyak hal yang banyak pengeluaran. Jadi ada bayar pajak, ada bayar izin ini, ada itu dan lain-lain, perlu belajar ini. Akhirnya ya udah profitnya kita tingkatkan. Ternyata harus bayarin karyawan, udah kita tingkatkan lagi profitnya, gitu terus. Gitu. Awalnya ya nggak ngerti apa-apa, yang penting udah nyemplung aja. Makanya tadi kayak Mas Wicak bilang tadi kan belajarnya sambil tadi ya, sambil bisnisnya dijalanin, kemudian belajar terus tuh untuk mengembangkan usahanya semakin besar, gitu ya Mas Wicak ya? Iya, betul sekali. Untuk memulai usaha hanya butuh keberanian, membesarkannya baru butuh ilmu pengetahuan. Ini quote of the day nih. Jadi untuk mulai usaha butuh keberanian, nah untuk mengembangkannya baru butuh ilmu. Oke. Nah, Mas Wicak ini kan bisa gini, kayak belakangan ini kita lagi, misalnya kita lihat nih ada banyak anak-anak muda gitu kan, misalnya kayak di Malang itu kan ada Crazy Rich Malang gitu kan, Mas siapa namanya Widya Permana kalau nggak salah gitu kan, itu kan juga wah mungkin orang lihat enaknya udah sugih lah kira-kira begitu. Kebanyakan kita kan ngelihat kan begitu, wah udah jadi, nah gitu kan, padahal prosesnya mungkin kalau Mas Wicak boleh cerita, apakah memang sebegitu indah gitu loh? Apakah kemudian pengalaman Mas Wicak aja deh gitu loh, yang kemudian tapi ini kita pengen menceritakan sebagai sebuah penyemangat buat siapapun yang mau menjadi pengusaha gitu. Gimana Mas? Iya, prosesnya indah memang. Kan katanya untuk menjadi pelaut yang handal itu nggak akan melewati ombak yang tenang, pasti melewati ombak-ombak yang besar gitu. Kalau mau jadi pelaut yang handal.
Mm-mm. Itu aja. Nikmatin aja prosesnya, tapi kita fokus sama impian kita, itu aja. Itu saya pernah ya mungkin di video yang kemarin ya saya sampai jual motor, jual kulkas, sampai jual rumah gitu. Ya itu proses, semuanya proses. Saya pernah juga akhirnya 1 kali profit ya, 1 bulan profit itu saya habiskan untuk ikut workshop. 1 bulan profit saya habiskan untuk ikut workshop di Surabaya selama 3 hari. Udah, yang penting pulang dari sana saya dapat ilmu. Gitu. Karena menurut saya emang belajar itu penting ya. Jadi investasi leher ke atas itu penting banget. Gitu. Kalau prosesnya pasti kalau diingat-ingat saat ini ya, itu proses itu kita nikmatin aja. Karena suatu saat kalau kita sudah ada di atas tuh kita akan mengingat proses yang kemarin-kemarin itu sebagai hal-hal yang lucu. Oh dulu aku sempat begini, sempat pulang sampai dini hari ketiduran, tidur di luar, nggak bisa masuk rumah karena kekunci rumahnya. Jadi proses-proses yang lucu. Insya Allah. Kayak gitu. Kalau kita tahu di awal mungkin kita nggak mau ngelakuin kali Mas ya? Iya, makanya jangan punya banyak pengetahuan dulu di awal. Gitu ya. Gitu. Nggak akan ngelakuin, nggak akan nggak akan berani jadinya. Yang penting sekarang tuh berani aja. Masya Allah. Nah makanya gitu tadi Mas, ketika kemudian eranya pandemi ini kan alhamdulillah kondisi sudah banyak yang hijau kan, zonanya hijau, PPKM udah mulai cair gitu kan. Mungkin nih banyak kawan-kawan anak muda, anak milenial yang mungkin masih kerja tapi pengen mulai usaha. Nah mungkin juga butuh saran tuh Mas. Tadi mungkin ada beberapa saran dari Mas Yuda tadi kan, bisnis kesehatan. Nah apalagi nih kira-kira Mas yang kemudian bisa pas masuk, bahasanya masuk itu untung dan untuk terus, kira-kira gitu. Ada nggak sih bisnis yang kayak gitu? Kalau saran saya berkoloni. Jadi berjamaah. Jadi kalau sholat kan sendirian kan pahalanya cuma 1. Kalau jamaah kan 27 derajat. Masya Allah. Itu diaplikasikan ke kehidupan kita ya bisnis. Jadi ikut komunitas misalkan ya. Jadi di komunitas itu nanti akan ada ilmu pengetahuan, akan ada networking baru, teman-teman baru. Bisa jadi kita saling tukar market gitu ya. Jadi kita punya produk, teman kita punya produk, akhirnya saling menjualkan atau dijual secara bundling dan lain-lain. Ya gitu, itu penting menurut saya. Kalau komunitas untuk itu penting. Selain itu tadi biar semangat kita tuh terus terjaga gitu. Karena kita kumpulnya sama orang-orang yang sevibrasi, yang sama-sama berjuang melalui jalur entrepreneur kayak gitu. Gitu. Berkoloni tadi Mas, berkoloni biar tujuan tadi ya kita bisa punya market, bisa saling bagi-bagi, bisa kolaborasi. Ya manfaat silaturahim lah. Oke, Mas. Nah, manfaat silaturahim kan ada memperpanjang usia, ya kan, bikin sehat. Silaturahim itu punya rezekinya sendiri. Kan rezeki itu kan banyak datangnya dari banyak hal ya. Misalkan kita dari sedekah, salah satunya dari silaturahim juga ada. Gitu. Nah, tadi Mas, pas ketemunya tadi lagi digital, lagi tinggi-tingginya gitu, kemudian kan apakah memang semuanya harus serba digital atau misalnya tetap seperti biar keren bikin outlet lah gitu kan, biar keren kemudian buka toko gitu lah, sewa ruko gitu lah. Itu apakah kemudian di awal kita akan begitu atau baiknya seperti apa Mas? Kalau untuk di awal ya lebih baik online aja dulu. Kalau memang belum punya banyak modal ya, kecuali kalau modalnya banyak. Saya sampai sekarang nggak punya outlet, bawang kita nggak punya outlet, gitu. Perumahan saya nggak punya baliho, brosur pun nggak punya. Semuanya dikerjakan melalui digital, melalui Instagram, YouTube, Facebook, udah itu aja, dan melalui WA, WhatsApp. Gitu. Untuk yang offline-offlinean sampai sekarang belum pernah bikin. Itu toko aja saya numpang di toko orang. Jadi ada pusat oleh-oleh yang rame, ya udah saya jual di sana. Saya nitip di sana, saya jual ke sana. Nggak perlu punya toko, tapi produk kita menyebar kemana-mana. Gitu. Nah itu pilihan strateginya juga begitu ya Mas ya memang ya? Ya, memang strategi saya gitu untuk meminimalisir modal. Memang waktu saya resign kan harus
memang benar-benar di manage banget pengeluaran. Gitu. Waktu resign punya hutang, itu pendapatan belum ada. Jadi ya harus di manage nih pengeluarannya. Jadi gimana caranya pengeluaran sedikit tapi profitnya banyak. Masya Allah. Gitu. Ya. Kadang ada orang yang pengen usaha itu pengen terlihat wah dulu baru dia jualan. Ya itu kalau modalnya banyak sih. Kalau modalnya cekak kayak saya ya itulah. Iya, Masya Allah. Mas Wicak, mungkin ini di segmen terakhir nih. Mungkin boleh dikasih semacam 3 tips yang paling bisa gampang untuk dipraktekin oleh para anak-anak milenial dalam berbisnis. Pengalaman dari Mas Wicak saja. 3 hal apa sih yang kemudian 1, 2, 3-nya ini tinggal nyemplung tadi, kemudian orang bisa dapat dan bisa sukses. Apa ya? Yang jelas sih marketing langit ya, lebih ke arah ke marketing langit. Okay. Jadi siapa yang ngasih rezeki yaitu kita deketin. Yang kedua orang tua, memuliakan orang tua. Jadi selama masih punya orang tua muliakan aja. Tadi sebelum saya masuk ke sini kan saya keliling ke tukang-tukang ya, ngecekin beberapa ini sama material. Saya sempat ke toko material juga. Mau berangkat ke sini ya, saya di WA sama bapak saya, mau ke sini bentar, ke rumah bentar. Udah, saya langsung ke sana. Makanya nih jadwalnya pending bentar gitu. Itu. Ya saya sebisa mungkin untuk memuliakan orang tua. Mumpung masih punya orang tua, karena kita kan memang birrul walidain. Salah satu jembatan doa tercepat tuh dari doa orang tua. Gitu. Yang ketiga silaturahim. Silaturahim sama siapapun. Itu kan kayak tombol hati itu kan ada 5 ya. Tombol hati ada 5. Ya ada sholat, ada puasa gitu. Kalau 4-4-nya tombol hati ini berat, lakukan yang terakhir, yang kelima. Berkumpullah dengan orang soleh. Nah, dengan kita berkumpul aja, itu nanti yang 4 ini akan ngikut kok. Akan ngikut. Ya sama orang soleh misalkan diajak puasa, akhirnya kita ikut puasa. Diajak salat tahajud, akhirnya kita salat tahajud. Kayak gitu. Diajak kebaikan, kita ikut baik. Berjamaah tadi ya, berjamaah. Silaturahim itu dibanyakin. Masya Allah, keren banget Mas Wicak. Jadi yang pertama tadi marketing langit ya. Ya, marketing langit. Ya, tiga-tiganya ini termasuk marketing langit. Tiga-tiganya ini. Tiga-tiganya masuk marketing langit. Masya Allah. Terus yang kedua tadi birrul walidain. Ya. Berbakti pada orang tua, dan yang ketiga tadi memperbanyak silaturahmi. Nah, ini sahabat semuanya. Ini nih sesinya kita mungkin nggak terlalu panjang, tapi isinya daging semuanya nih, karena sudah dilakukan langsung oleh pengusaha yang kita lihat sudah ada di posisi dan sukses gitu kan, Mas Wicak. Tadi pertama tadi marketing langit, maksudnya kita mendekat pada siapa pemilik rezekinya, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tadi birrul walidain ya, berbakti pada orang tua, dan yang ketiga ini yang nggak kalah hebat ini, silaturahmi. Kalau bahasa saya Mas Wicak, ngopi, bener ya? Ya benar, kopdar. Iya. Jadi ayo bro kita ngopi-ngopi. Iya. Ternyata dari ngopi-ngopi itu bisa lahir ide-ide, mungkin bisa jadi muncul bisnis baru gitu kira-kira Mas Wicak ya. Benar. Paling enggak rezeki terkecilnya saat kita ngopi, ditraktir ngopi. Paling kecilnya itu. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Mas Wicak, ini makasih banget sesi paginya nih, yang biasa lagi sibuk-sibuknya, kemudian kita todong nih untuk bagi-bagi ilmu. Mudah-mudahan ini manfaat ya, juga jadi amal jariah. Amin. Nah, kita pengen nih semangat Mas Wicak ini, sahabat semuanya, ya ini kemudian bisa nular ke siapapun yang nanti akan menyaksikan video ini, podcast ini, sehingga kemudian nanti Indonesia akan semakin banyak entrepreneur sukses yang tidak hanya di dunia ya. Di dunia sukses banget gitu. Di akhirat juga mudah-mudahan juga semakin sukses dan masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bro, makasih banget ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kita jumpa lagi di kesempatan ini ya, Mas Wicak ya. Oke, Masya Allah. Makasih banget Mas Wicak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat semuanya, kita tadi udah diskusi
singkat seru-seruan dengan Mas Wicak, ya, pengusaha properti yang sukses, ya, dan kemudian humble banget tadi bagi ilmunya buat kita semuanya. Dipraktekin ya, marketing langit tuh mintanya langsung pada yang maha kuasa, perbanyak tadi itu berbakti dengan orang tua, dan yang terakhir banyak-banyakin ngopi, silaturahmi. Sahabat semuanya, jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe tentunya, kawan-kawan ya. Nyalain loncengnya juga biar nanti setiap ada briefing yang baru kita semakin dapat tuh ilmu dan juga insight-insight yang baru ya. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Novian dalam briefing breakfast in sepiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.